Mari kita berdoa. Kami bersyukur saatnya merenungkan kitab Injil Matius. Mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu Bapa, supaya kami mengerti dan mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah anak-anak, mari kita buka sama-sama dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Nah di dalam pembacaan kitab Injil Matius ini dikatakan Tuhan Yesus adalah Raja. Biasanya seorang raja menunggang kuda yang gagah ya. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus kok menunggang keledai? Karena Tuhan Yesus menggenapi firman Tuhan yang berbunyi, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nah ini ditulis di dalam Zakaria 9 ayat 9. Nah anak-anak, pada waktu itu ya orang-orang sangat banyak jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan yang akan diinjak oleh keledai yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Ada juga nih yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Mereka juga ambil daun-daun palem dan lalu pergi menyambut Tuhan Yesus sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Nah nanti kamu semua baca ya ayat 1 sampai 11 dari Matius 21 ini. Nah ketika itu suasana begitu meriah karena semua orang bergembira. Kata Hosana mengandung arti permohonan untuk diselamatkan. Jadi orang-orang banyak itu berharap mereka bisa diselamatkan dari kekuasaan Romawi yang membuat mereka menderita. Mereka ingin Tuhan Yesus menjadi raja bagi orang Israel di Yerusalem dan membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Murid-murid Tuhan Yesus juga menyangka nih bahwa Tuhan Yesus akan menjadi raja mereka di bumi ini karena begitu besarnya kuasa yang ada padanya. Tapi harapan mereka itu salah anak-anak. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menjadi juru selamat orang Israel, tetapi untuk menjadi juru selamat dunia. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk membebaskan orang Israel dari bangsa Romawi, tetapi membebaskan umat manusia dari hukuman dosa, termasuk kamu dan saya. Tujuan Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada yang mereka harapkan, tapi orang-orang banyak itu tidak mengerti. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, maka seluruh kota itu menjadi gempar dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Mereka hanya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Nabi, bukan Tuhan. Nah anak-anak, Tuhan Yesus bukan hanya Nabi, melainkan Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus peduli kepada setiap manusia ciptaannya yang telah jatuh dalam dosa. Ia rela datang ke dunia sebagai manusia dan mengalami banyak penderitaan serta menanggung dosa manusia. Sebelum peristiwa ini terjadi, Tuhan Yesus sudah memberitahu murid-muridnya tentang kematiannya berkali-kali. Kematiannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa seperti kamu dan saya. Namun tidak semua orang bisa diselamatkan karena tidak semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah anak-anak, meskipun orang-orang Yahudi itu sudah melihat perbuatan baik dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tidak semua percaya kepadanya. Bagaimana dengan kamu dan saya? Kamu dan saya sudah banyak belajar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dan hidup berkemenangan. Apakah kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mau hidup bagi Tuhan Yesus?
Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah anak-anak, mari kita terus merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus adalah Raja yang tinggal di sorga, tetapi rela datang sebagai manusia yang menderita. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dunia. Ia berkuasa, mulia, dan mengasihi kamu selamanya. Habatus, hidupku bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Allah, karena Engkaulah Raja Juru Selamat dunia. Kami bersyukur kami adalah anak-anak yang diselamatkan oleh curahan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami mau serahkan diri sejak anak-anak untuk mengabdi kepada Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami untuk selalu hidup bagi Kristus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tetap di dalam firman-Nya anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.